Oke, selamat siang adik-adik sekalian. Hari ini kita masuk ke chapter keempat di bukunya, yaitu Discrete Time Market Model. Nah, di sini di depan itu ada tulisan T ya. T itu artinya time. Kemudian ada tau. Tau itu yang ini. Tau ini artinya adalah one step ya, one step return. Sedangkan N adalah berapa kali pengulangan one step return tersebut. Nah, pada intinya V adalah value, jadi Vn ini adalah simbol dari wealth of an investor, di mana kekayaan investor itu merupakan kombinasi dari S dan A. S itu berarti stock, A itu bond ya. Nah, kemudian ada X, ada Y. X dan Y ini adalah persentase uang yang diinvestasikan untuk setiap aset. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Y-nya adalah fix, Y-nya konstan. Artinya apa? Obligasi itu held to maturity, jadi tidak bisa jual beli gitu, tidak bisa diubah-ubah proporsinya. Jadi sekali kita beli, ya sudah, itu harus ditunggu sampai maturity ya. Tapi beda sama stok. Stok ini X-nya ada J nih, XJ. Artinya apa? Bisa saja hari ini beli saham A, besok jual saham A buat beli B ya, besok jual B buat beli C, dan seterusnya ya. Artinya X ini, persentase saham ini bisa berubah-ubah. Makanya di sini ada tanda notasi summation. Nah, summation itu cuma untuk stok seperti itu ya, dan akan ada banyak kombinasinya. Kemudian asumsi yang kita pakai yang pertama adalah randomness. Kenapa dikatakan randomness? Yang dimaksud dengan randomness adalah harga saham itu kita nggak tahu harga saham besok ya, jadi itu random ya, tidak bisa diprediksi. Yang kedua adalah positivity of prices. Jadi baik harga saham SN itu lebih besar dari 0, demikian halnya dengan AN ya, harga dari obligasi lebih besar dari 0 untuk semua N ya. Yang kedua adalah divisibility, liquidity, and short selling. Artinya apa? Tadi kan ada X dan Y ya, di sini Y-nya adalah konstan, jadi Y adalah elemen dari bilangan real, dan demikian halnya dengan X1 sampai Xn. Nah, artinya apa? Seorang investor dia bebas memilih untuk menentukan berapa proporsi penempatan dana di saham A, misalnya X1. Jadi penempatan dana di saham B berarti itu X2, di saham C itu X3 ya. Jadi itu tergantung investornya ya, mau invest di 1 saham, 2 saham, 3 saham, 4 saham, suka-suka mereka. Yang keempat adalah solvency. Solvency itu artinya VN. VN itu adalah value. Jadi nilai aset bersih dari seorang investor itu lebih besar daripada 0. Jadi nggak mungkin negatif seperti itu ya. Yang terakhir adalah discrete unit price. Kenapa dikatakan discrete unit price? Karena di sini kita mengasumsikan bahwa harga saham itu finite ya, tidak infinite. Jadi kalau infinite itu kan tidak terbatas ya. Ya mungkin saja harga saham menjadi sangat besar. Tetapi di sini kita mengasumsikan bahwa harga saham itu finite value. Kalau kita bicara mengenai strategi investasi, maka seorang investor dia akan menjual ya aset-aset tertentu, dan hasil dari penjualan aset tersebut digunakan untuk membeli aset yang lain ya. Jadi biasanya kita jual ketika harganya mahal dan kita beli aset yang harganya murah, seperti itu, biar kita bisa dapat capital gain ya. Sebagai contoh nih ya, contoh kita punya uang $3.000, maka V0 nya $3.000. Nah, $3.000 itu pada periode ke-0 itu kita bisa investasikan di 20 lembar saham stok nomor 1. Jadi ini 20 dikali 60 ya, 20 kali 60 ditambah 65 di stok nomor 2, 65 kali 20 ya, ditambah 100 kali 5. Ini kalau di total initial wealth kita adalah 3.000. Nah, di periode berikutnya atau kita sebut T1 ya, maka nilainya bisa berubah. Jadi nilainya adalah 20 kali 65, 65 kali 15, 5 kali 110, itu jumlahnya 2825. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa portofolio investor itu pada periode ke-1 bernilai 2825
ya, nilainya loh ya, 2825 adalah V atau value-nya. Sedangkan komposisi dari X dan Y-nya itu mungkin bisa berubah-ubah. Jadi boleh saja si investor dalam kurun waktu 1 tahun antara periode 0 sampai 1 dia ubah-ubah itu. Jadi misalnya ini kan X0-nya 60 berubah jadi 65 ya, atau mohon maaf salah. Misalnya ini awalnya di saham 1 20 lembar, nanti 20 dikonversi jadi 25 atau 30, nanti yang saham kedua dikurangi jadi 60 gitu ya. Suka-suka mereka. Yang penting expected value-nya kurang lebih 2825 ya. Kalau itu stok nggak diapa-apain, artinya itu dibiarkan saja di rekening dana nasabah, maka pada periode T2 itu nilainya akan menjadi 3.730. Dari mana? Ini dari 20 dikali 75, 65 kali 25, dan 5 dikali 121 ya. Jadi yang dimaksud portofolio itu adalah sebuah vektor ya dari X dan Y ya. Jadi X-nya lihat ya, ini ada X1, X2, X3 sampai XM, YN. Artinya apa? Portofolio titik pertama itu bisa X1, Y, titik kedua X2, Y, titik ketiga X3, Y ya, maka dikatakan ini vektor ya. Nah, kemudian ini ada notasinya ya, the wealth of investor ya. Jadi di sini kelihatan bahwa value-nya itu adalah XJ. Nah, XJ ini berarti berapa banyak seorang investor mendiversifikasi investasinya pada beberapa saham yang berbeda, dikalikan SJN berarti nilai saham pada periode berjalan ya, ditambahkan YN atau proporsi penempatan investasi dalam obligasi dengan harga obligasi pada tahun berjalan, dijumlahkan itu jadi V0 ya, atau wealth of investor pada periode ke-0. Kemudian investment strategi itu dikatakan self financing apabila portofolio yang kita beli pada periode berikutnya itu didanai seluruhnya dari kekayaan yang kita miliki saat ini ya. Maka di sini kalian lihat bahwa sigma X N plus 1 gitu ya. Jadi ini artinya Xn plus 1 adalah proporsi ya. Jadi lihat, N plus 1 nya ini mengacu kepada X, artinya apa? Proporsi dari stok ya. Oke, itu akan ditambah dengan proporsi dari bond pada periode berikutnya, itu akan sama dengan jumlah kekayaan yang kita miliki saat ini. Itu namanya self financing. Walaupun pada kenyataannya bisa saja seorang investor dia karena nggak punya modal akhirnya dia pinjam ke bank gitu ya. Jadi tapi that's not the case ya. Case-nya di sini adalah self financing. Kemudian definisi yang ke-43 adalah investment strategy itu dikatakan predictable seperti itu ya. Artinya apa? Kita mengasumsikan bahwa pergerakan investasi yang sudah kita lakukan itu akan sesuai dengan probabilitas yang kita prediksikan sebelumnya ya. Jadi kita mengasumsikan bahwa kita mampu memprediksi pergerakan harga saham maupun pergerakan harga obligasi dengan baik seperti itu ya. Kemudian definisi yang keempat adalah sebuah strategi itu dikatakan admissible ya. Jadi admissible itu kalau self financing dan predictable untuk setiap periode ya, dan itu akan mengakibatkan value dari N tentunya lebih besar daripada 0. Jadi wealth of investor lebih besar dari 0 with probability 1 ya. Jadi artinya apa? Kalau seorang investor itu dia self financing ya, artinya dia pakai modal sendiri gitu ya, nggak pakai ngutang-ngutang. Yang kedua adalah dia bisa memprediksikan dengan baik ya, maka dia bisa membentuk portofolio yang sesuai seperti itu, dan itu akan mengakibatkan value dari kekayaan seorang investor tersebut baik pada periode ke-0, 1, 2, 3 untuk setiap periode itu lebih besar dari 0 ya, seperti itu. Kemudian asumsi yang keempat adalah tidak ada arbitrase seperti itu ya. Arbitrase itu artinya apa?
Artinya strategi seorang investor yang V0-nya sama dengan 0. Jadi sebenarnya dia nggak punya modal, ya. V0-nya sama dengan 0, tapi dia bisa membuat VN, ya, value pada periode berikutnya lebih besar dari 0 dan positif with some probability. Jadi ini kasarnya dapat untung tapi nggak pakai modal atau modal dengkul, kasarnya gitu ya. Kemudian kemarin kan kita sudah belajar namanya binomial tree model ya. Nah, dalam binomial tree model dikatakan bahwa there is no arbitrage if and only if D kurang dari R kurang dari U, gitu ya. Jadi R ya itu ada di antara, ingat ya, D itu berarti return ya. Jadi return terendah gitu ya. Return terendah atau return pada saat ekonomi memburuk, dan U adalah return pada saat ekonomi baik ya. R ini ada di antaranya ya. Oke, nih ada contoh nih ya, one step contoh nih ya. Kalau misalnya R lebih kecil dari D, kan harusnya R itu lebih besar ya, tapi kalau R lebih kecil dari D, artinya apa? Artinya orang akan menerbitkan obligasi buat beli saham kayak gitu ya. Kenapa? Karena biaya penerbitan obligasi itu lebih kecil daripada return saham ya, dan akibatnya apa ya? Dia untung. Sebaliknya, kalau U lebih kecil dari R, kebalikannya, dia akan beli bond dan menjual sahamnya. Nah, nanti kita lihat dalam konteks Indonesia di era COVID-19 ini, kira-kira yang mana nih? Yang atas, one step yang atas alias R lebih kecil dari D, atau U lebih kecil daripada R? Nah ya, nanti kita cek. Kemudian ada teori dari aset pricing ya. Kenapa pricing ya? Jadi karena begini, contoh kita punya motor, kemudian kita tanya mau jual, ini mau dijual berapa ya? Nah, kan kita bingung ya. Disitulah kita melakukan yang namanya pricing ya, penentuan harga. Nah, cara menentukan pricing adalah ya, ini rumusnya ya, expected value dari SJ ya, SJ ini pada periode berikutnya conditional on SN ya, dengan kondisi barang yang kita punya saat ini itu sama dengan discounted value-nya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung discounted value? Ini kita lihat sini. SJN itu sama dengan SJN dibagi AN, harga obligasi. Kita tahu ya bahwa harga obligasi itu kan 1 plus R gitu ya. Jadi ini sama dengan SJ dikali 1 plus R pangkat min N, seperti itu ya. Jadi intinya adalah aset pricing itu sama dengan present value dari possible free cash flow, seperti itu ya. Nah, artinya apa? Kenapa ini dikatakan ada simbol itu berarti namanya expected gitu ya. Nah, kalau yang namanya expected itu tentu melibatkan probability ya. Jadi ingat ya, expected value ya dari discounted stock price pada periode berikutnya conditional on SN, yang ini ya, conditional on harga stock price pada periode berjalan, itu sama dengan ya, itu sama dengan discounted stock price atau harga saham hari ini dibagi dengan imbal hasil di obligasi pada periode yang sama, seperti itu. Dan kita tahu imbal hasil obligasi itu kan setiap periodenya akan sama, yaitu berapa? 1 plus R, seperti itu. Ini ada contoh ya, assume ya, A0 artinya harga obligasi di periode ke-0 itu 100, A1 110, A2 121 ya. Jadi harga obligasi pada periode kedua itu 121. Kemudian ini harga saham ada pergerakannya ya, ada 4 skenario, W1, W2, W3, W4. Jadi omega 1, 2, 3, 4 ini stand for probability. Kemudian S0 nya 90, S1, S2. Kita plot ke dalam sebuah binomial tree model ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, maka bagaimana cara menghitung ya, bagaimana cara menghitung proporsinya ya. Cara menghitungnya adalah
setiap value-nya kita kalikan ya, berarti berapa namanya, 100 per 110 dikalikan P ya, ditambah 80 per 110 kalikan 1 minus P sama dengan 90 per 100. Jadi P nya mana? Ini kan P nya ya. Nah ini P nya, P itu antara 90 dan 100 ya. Jadi P nya, kalau kita bicara P itu akan equal 90 per 100. Nah probability P itu tadi kita tahu harga sahamnya itu adalah berapa? Pada S1 adalah 100 ya, 100. Kemudian harga obligasi di periode ke-1 110, berarti 100 dibagi 110 dikalikan P ditambah 80 dibagi 110 dikalikan 1 min P itu sama dengan 90 per 100. Ini jadinya kayak gini. Hal yang sama kita lakukan untuk variabel Q ya dan R ya. Berarti Q, berarti ini kan ada 3 pohon ya. Ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, segitiga yang ketiga. Jadi cabang lah, cabang pohonnya. Kita punya 3 cabang pohon. Nah, ini kita bisa gunakan eliminasi ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan kalkulator. Jadi kalau kalian sudah install kalkulator yang hyper calculation, kalian bisa masukkan rumus ini, kan bikin variabel baru ya. Nanti yang dipencet adalah ini nih, XYM. Kalian bikin dulu variabelnya dengan mencek XYM. Jadi bikin 3 variabel P, Q, sama R. Kemudian masukkan rumusnya, pencet sama dengan shift sama dengan di sini ya. Sama dengan 90 per 100. Nanti dia akan mengevaluasi. Kemudian pencet enter, masukkan rumus yang kedua, pencet enter lagi, masukkan rumus yang ketiga. Nanti untuk setiap persamaan dia akan memberikan solusinya. Nah, di sini kelihatan solusinya 0,95 itu kan sama dengan 19 per 20 ya. Ini 0,6 ada barnya, artinya 0,666666. Nah, itu sama dengan 2 per 3 dan 4 per 5 sama dengan 0,8 ya. Jadi kita bisa pakai kalkulator. Kemudian untuk setiap skenario ya, maka kita bisa menghitung risk neutral probability-nya ya. Dan kita tahu caranya gimana. Ini contoh ya, ini cara ini kan ada 4 output ya, 112, 10, 90 dan 80. Nah, kita evaluasi dulu yang 112 ya. Yang 112 itu berarti P dikalikan Q ya, P dikalikan Q berarti berapa? Cara nyarinya P nya tadi kan 19 per 20 ya, atau 9,5 ya, dikalikan 0,95 dikalikan Q-nya 2 per 3, hasilnya 19 per 30 ya. Ini adalah probability dari W1, 19 per 30. Untuk probability dari omega 2 itu berarti P ya dikalikan 1 min Q ya. P nya 19 per 20, 1 min Q nya adalah tadi Q nya 2 per 3, berarti 1 min Q nya 1 min 2 per 3, hasilnya 19 per 60. Kita bisa lakukan itu untuk omega 3, omega 4. Maka nanti kalau ditanya berapa expected return dari probability ini, ada dari pohon probability ini, ya berarti nanti 112 dikalikan 19 per 30 tambah 106 dikalikan 19 per 60 tambah 90 kalikan 1 per 5 tambah 80 kalikan 1 per 100. Hasilnya seharusnya dia akan mengikuti martingale property. Martingale property itu apa? Sn sama dengan S0 dikali 1 plus R pangkat N ya. Nggak percaya silahkan cek sendiri. Nah, sekarang kita bicara mengenai extended model ya. Jadi ketika kita bicara securities itu akan ada primary securities, contohnya stock ya, entah common stock, entah preferred stock gitu ya, atau obligasi gitu ya. Tapi ada juga yang namanya derivatif. Contoh derivatif itu right option, forward contract, itu semuanya derivatif. Nah, derivatif securities ini dia tidak bisa bersendiri sendiri. Kenapa? Karena nilainya itu tergantung dari primary securities. Jadi kalau misalnya kita punya option membeli saham Bank Mandiri, ternyata saham Bank Mandiri disuspend atau udah nggak ada lagi ya, udah keluar dari bursa ya, maka optionnya otomatis hilang. Seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan betul ya, derivative cannot exist in its own right. Jadi dia perlu ada underlying asetnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan arbitrage ya.
ini agak apa namanya, kan tadi kenapa ini berkaitan, karena kan prinsipnya adalah ketika kita melakukan strategi investasi, maka ada satu prinsip no arbitrage. Jadi nggak mungkin kita untung cuma modal dengkul seperti itu ya. Contoh kalau kita transaksi di falas, kalau kalian yang biasa di Jakarta ada dua money changer yang terkenal. Yang pertama VIP di Menteng, yang kedua Sahabat Falas. Ini ada bid, ada ask. Bid itu artinya harga beli, ask itu harga jual. Beli atau jual ini dari sudut pandang bank ya. Jadi kalau harga beli artinya bank membeli dolar, berarti kita sebagai nasabah menjual dolar gitu ya. Maka strateginya gimana? Kita akan beli, kalau ingat ya, kita beli dolar ya, berarti beli itu as ya. Kita akan beli dolar di tempat yang murah. Cek di VIP, 1 dolar itu harus dibeli dengan harga 14.755, di Sahabat Falas 14.770. Berarti lebih murah beli di VIP. Oke, kita beli dolar di VIP di sini. Kemudian kita jual. Nah, maka kalau kita jual, kita akan jual di tempat yang harganya mahal. Nah, berarti contoh di VIP harganya 14.725, di Falas 14.740. Oh, mahalan di Falas. Ya sudah, jualnya di Falas. Tapi cek, belinya 14.755, jualnya 14.740, rugi kita. Kita bisa lakukan untuk mata uang yang lain ya. Contoh kita lakukan untuk Singapura, kita belinya 10.800, jualnya 10.870, rugi juga ya. Di Myanmar rugi juga, di Japanese yen rugi, Hong Kong rugi, pound sterling rugi juga. Jadi kasarnya kalau kita bermain falas pada spot rate atau pada spot market pada hari ini saja ya, kita nggak akan untung ya. Jadi kalau kalian melihat para trader falas ya, bisnis forex itu biasanya mereka main di hedging ya, karena kalau main di spot market kecil sekali kemungkinan untuk bisa untung. Yang kedua, kalau kita bicara pinjaman dan deposito ya, ini contoh, ini ada suku bunga deposito di bank, kan biasanya mengacu ke Bank Indonesia ya. Kalau kita lihat di SBI 1 bulan, 3 bulan ya, itu ya di angka 605, 617% ya. Padahal suku bunga acuan kita sekarang di angka 5,25% ya. Ya sekitar 5-6% lah kurang lebih. Sedangkan lending rate-nya tuh lihat 12, 13, 10, 12% ya. Artinya apa? Artinya di sini bahwa kalau kita iseng ya, kalau kita iseng pinjam dari Bank Mandiri misal, berarti kita kena bunga 12%. Kemudian uang itu kita depositokan di sertifikat Bank Indonesia, kita rugi. Kenapa? Karena suku bunga pinjamannya 12%, suku bunga obligasinya itu cuma 5%, kita rugi 10%. Kita rugi sekitar 7% ya. Jadi nggak bakalan untung ya. Ini itu kan namanya arbitrage ya. Jadi untung modal dengkul, nggak bisa. Dari gambar ini kalian juga bisa melihat ya bahwa suku bunga pinjaman ya dari setiap bank itu beda-beda ya. Contoh misalnya Bank Persero itu misalnya bank BUMN ya, misal BNI, BNI, Mandiri, BRI itu sekitar 12%. Tapi kalau dibandingkan BPD itu kayak Bank DKI, Bank Jateng dan lain-lain, itu lebih besar di BPD. Jadi kalau orang tua kalian mau pinjam uang ya, mending pinjam ke Bank Mandiri atau pinjam ke Bank Jateng misal, mending ke Mandiri karena bunganya cenderung lebih murah ya. Kalau kita bandingkan pinjam ke bank swasta nasional, ini so-so ya, so-so kayak BCA ya, kayak gitu, itu 11-12. Tapi kalau kita bandingkan dengan bank asing dan bank campuran ya, seperti ANC, Standard Chartered, CMB Niaga, itu jauh lebih murah, sampai 10,49%. Cuma sedikit orang Indonesia yang bisa mengakses pinjaman pada bank asing maupun bank campuran ya. Jadi intinya lending rate itu selalu lebih besar dari deposit rate. Agar apa? Agar tidak terjadi arbitrage ya.
Sekarang kalau kita bandingkan harga saham dengan obligasi ya, ini hitung-hitungan saya sendiri, jadi sangat mungkin salah ya. Ini cuma sekedar insight buat kalian. Hari ini tanggal berapa nih? Hari ini jam 10 ya. Itu harga saham Gudang Garam sekitar 43.200. Turun sekitar 700 rupiah, atau koreksinya sekitar minus 1,59%. Turun ya. Ini dalam sehari ya, return harian. Nah, sekarang kalau kita bandingkan pergerakan saham Gudang Garam selama 1 tahun terakhir, ini pergerakannya ya. Nah, kemudian dari pergerakan harga saham tersebut, saya pivot table, kemudian saya grup ya, dengan harga lebih kecil daripada 43.200. Jadi kalau ini ya, dan lebih besar ya. Jadi probability dari S-nya S2 itu berarti kalau harga sahamnya naik itu 90%, kalau sahamnya turun itu 9,39% ya, kalau evaluasinya harian ya, per hari ini 43.200. Tapi kalau kita ngomongin return, maka saya harus menghitung returnnya dulu. Jadi untuk setiap, kan saya punya data dari Yahoo Finance ya, ini tanggal, yang kedua adalah adjusted closing price. Nah, nanti kalau ketiga hitung return harian. Nah, return harian itu adalah harga akhir kurangi awal dibagi awal dalam satuan persentase ya, tarik ke bawah. Nah, dari kolom return harian tadi itu saya pivot table, kemudian saya group ya dengan return lebih kecil dari 0, artinya returnnya negatif ya, artinya harga sahamnya turun. Probability-nya itu dapat angka ya, sekitar 52%. Itu berarti U gitu ya. Kemudian down maaf ya. Kemudian 47,35% itu untuk yang up. Nah, kemudian berapa intervalnya? Intervalnya itu saya gunakan average, rata-rata dari return saham apabila dia lebih kecil dari 0, maka dapat angka minus 1,84%. Dan untuk kondisi up plus 2,09%. Jadi ingat ya, dari hitungan saya D-nya minus 1,8, U-nya adalah plus 2,09. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan obligasi, pasar obligasi yang di kanan. Disitu kita kelihatan ya, dalam 1 tahun terakhir ya, itu yield dari obligasi itu kurang lebih 3,7%. 3,7%. Ini nominal interest rate. Ya, jadi sebenarnya gini, kita kadang bingung ya menentukan suku bunga acuan ya, atau risk free interest rate. Ada yang bilang itu suku bunga acuan Bank Indonesia, ada yang bilang itu SPN gitu ya, ada yang bilang itu IBPA gitu, atau ada yang bilang rata-rata atau indeks seperti itu. Nah, dalam hal ini saya mengasumsikan risk free interest itu adalah yield dari government bond. Dalam hal ini adalah sekitar 3,7%. Kalau kita perhatikan Fisher effect, inflasi kita ada di angka 1,47. Jadi kalau nominal kurang inflasi itu adalah real interest rate. Jadi di angka sekitar 2,23%. 2,3% kalau kita bandingkan dengan return Gudang Garam yang up itu lebih besar. Jadi di sini kondisinya adalah U lebih kecil dari R. Nah, apa yang terjadi? Hal ini mengakibatkan ya investasi di obligasi di era COVID itu dianggap lebih menguntungkan dibandingkan investasi di pasar saham. Ya, kalau nggak percaya, cek ini ada kontan berita hari Selasa tanggal 6 Oktober. Kita tahu ya, kita baca nih ya, kinerja obligasi pemerintah pergerakannya cukup stabil ya. Kemudian yang kedua, ada perbedaan pola pergerakan ya. Intinya apa? Pada tahun ini itu terjadi capital outflow. Ini capital outflow dari pasar obligasi. Kenapa ini terjadi? Karena di tengah COVID ini rupiah melemah ya. Jadi kalau rupiah melemah, dolar menguat. Artinya apa? Investor asing itu rugi kalau naruh uangnya dalam rupiah karena rupiahnya melemah. Akhirnya apa? Mereka menarik investasinya dalam bentuk rupiah. Jadi investor asing capital outflow. Cuma, nah sekarang kita lihat investor domestik
ya. Nah, dari sisi investor domestik ternyata mereka banyak mengalihkan ya investasinya dari pasar saham ke pasar obligasi. Itu di statement yang warna merah. Ini statement berita ya, bukan statement saya pribadi. Seperti itu. Jadi kita bisa mengaitkan antara fenomena yang terjadi di pasar dengan teori yang sudah kita pelajari. Ya, demikian. Terima kasih.